Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lezi Aziza dengan NIM 19531079 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam 4C. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yaitu Qoriyatul Sadiyah mengenai hadis tentang hutang piutang. Di dalam memberikan suatu hutang, banyak sekali masalah yang timbul akibat urusan hutang piutang. Oleh karena itu, umat Islam sangat penting mengetahui ilmu dan adab-adab berhutang agar tidak menimbulkan suatu kemudorotan yang tidak diinginkan. Baiklah, di sini yang pertama yaitu mengenai keutamaan memberi hutang. Di sini ada Ibnu Mas'ud menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min taimi iqarun hasanati ma'a qariyatani lakana muhassadaqah. Di sini yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang memberikan pinjaman kepada sesama muslim atau memberikan hutang dua kali melainkan sama dengan dia memberikan sedekah satu kali. Di sini hadis riwayat Majah. Baiklah, selanjutnya yaitu di sini ada Ibnu Ruslan berkata bahwa kita boleh berhutang pada seseorang bila kita memerlukannya, dan berhutang itu bukanlah suatu keburukan. Di sini memberi hutang kepada seseorang di saat dia memerlukannya lebih besar pahalanya daripada memberi sedekah, sebab hutang hanya diperlukan oleh orang yang dalam suatu kesempitan. Selanjutnya yaitu Islam memandang bahwa memberi hutang termasuk kebaikan dan amal soleh karena termasuk melepaskan seseorang dari kesulitan hidup yang dihadapinya. Di samping itu juga termasuk suatu upaya saling tolong-menolong dalam kebaikan. Karena itu, Islam menjanjikan keutamaan kepada seseorang yang memberikan hutang. Di sini ada hadis yang kedua, yaitu mengenai tentang memberikan hutang. Di sini, siapakah yang memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, misalnya menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah akan menyempitkan dan melampangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu kembali. Selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan merupakan amal yang soleh, yang jika kita mampu melaksanakan, maka Allah akan memberikan ganjaran yang setimpal. Bahkan disebutkan bahwa memberikan pinjaman atau hutang itu lebih baik daripada sedekah, sebab bisa kepada siapa saja, kaya ataupun miskin, sedangkan hutang untuk yang benar-benar membutuhkan. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, ketika diisrakan, kulihat tulisan di pintu surga, sedekah itu dilipatkan 10 kali lipat, sedangkan memberi satu hutang dilipat gandakan 18 kali. Aku pun bertanya, wahai Jibril, mengapa sedekah ini digandakan 10 kali dan hutang menjadi 18 kali? Jibril pun menjawab, karena sedekah bisa terjadi pada orang kaya dan orang fakir, sedangkan hutang tidak terjadi kecuali pada orang yang sangat membutuhkannya. Islam juga menganjurkan agar orang yang berhutang berbuat baik kepada orang yang memberikan hutang dengan cara yang lebih baik. Hal itu adalah suatu kebaikan selama tidak dipersyaratkan sebelumnya oleh orang yang memberikan suatu hutang. Selanjutnya yaitu bagian C, akad hutang piutang. Akad berasal dari kata al-ad. Secara bahasa berarti ikatan, yaitu mengikat, menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Dalam Al-Quran,
terdapat dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu akad dan janji. Akad merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum. Syarat-syarat dalam pelaksanaan akad hutang piutang sama halnya dengan syarat-syarat jual beli. Selanjutnya yaitu D, adanya rukun dan syarat hutang piutang. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah suatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan berada di luar hukum itu sendiri. Yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada. Selanjutnya yaitu ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi kad. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka akad ini menjadi tidak sah. Rukun kad tersebut yaitu yang pertama adalah sihat, yaitu ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan di antara fuqaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafaz hutang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya. Yang kedua adalah akidian, yaitu dua pihak yang melakukan transaksi. Yang ketiga yaitu harta yang dihutangkan. Di sini adapun rukun harta yang dihutangkan yaitu yang pertama, harta berupa harta yang apa adanya, yang ada padanya. Maksudnya, harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama, tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang tidak dapat ditukar, ditimbang, ditanam, dan dihitung. Yang kedua yaitu harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan. Yang ketiga yaitu harta yang dihutangkan diketahui, yaitu di sini diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya. Selanjutnya yaitu adapun pihak yang menghutangkan dan berhutang. Maksudnya di sini yaitu adanya seseorang yang memiliki uang dan barang yang diberikan kepada si berhutang. Sedangkan orang yang berhutang hendaknya orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum. Di sini dalam pelaksanaan akad, kedua belah pihak sebagai pihak yang berhutang dan yang berpiutang harus memenuhi syarat sebagaimana yang telah diuraikan. Akan tetapi masih ada syarat lain yang sangat penting dalam pelaksanaan hutang piutang tersebut yang sama dengan syarat jual beli. Di sini karena sifatnya terbuka, tetapi sebagai akad diperlukan tanggung jawab dan pelaksanaan hak kewajiban. Sedangkan syarat-syarat kad yang harus dipenuhi yaitu yang pertama berakal, yang kedua atas kehendak sendiri atau disebut dengan tidak ada suatu paksaan dari pihak manapun, yang ketiga yaitu bukan untuk memboros. Di sini yang terakhir yaitu dewasa dalam hal balik. Selain syarat-syarat di atas, perlu diketahui juga bentuk dari barang yang akan dihutangkan. Walaupun sebenarnya di dalam Islam tidak ada larangan dalam menghutang barang. Jadi maksudnya di sini kita harus mengetahui barang tersebut, yaitu sesuai dengan jangka waktu pembayaran. Selanjutnya pada lafaz ijab kabul, maksudnya di sini yaitu kita mengungkapkan yang keluar terlebih dahulu dari salah satu pihak dari kedua belah pihak manapun. Mungkin hanya itu yang dapat kami jelaskan dari materi hadis mengenai tentang hutang piutang. Lebih dan kurang kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.